kalau seimbang tidak mungkin akan menjadi sebuah perceraian. Nah, ketika pasangan gue waktu itu minta cerai, gue udah pasti bilang, lah lu berarti gak sayang. Sule itu susut leho, leho itu ingus lah. Tapi karena orang-orang Sule itu menganggapnya Sunda bule gitu. Iya. Kan itu kayak seperti semesta yang menggiring gitu loh. Apakah lu benar-benar setakut itu untuk melepaskan pekerjaan dan ketenaran sampai mengesampingkan yang penting-penting, yaitu keluarga gitu misalnya? Itulah di bawah sadar kalau manusia. Tapi di sini Kang Sule justru malah mempertahankan si pernikahan tersebut. Saya gitu. pernikahan kedua juga ibaratnya bukan saya yang gugat gitu loh. Ya kalau bisa dipertahankan ya kita pertahankan, kalau enggak ya udah kan itu. Lu nanti hidup lu jadi pelawak nih. Setuju nggak? Kalau setuju gue hidupin nih. Wow. Oke, setuju. Ya udah gue hidupin. Awas lu ntar gue kasih jadi pelawak takdir lu Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Hai semua tetangga yang gue sayangin dan gue cintain, kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu. Di sini tempat kita ngobrol sama tetangga-tetangga kita tentang life journey dan spiritual journey mereka. Hari ini ada tetangga yang sangat spesial banget. Langsung aja Kang Sule. Apa kabar Kang Sule? Kabar baik. Wah, Kang Sule, ini beneran loh sebuah kehormatan banget studio kita didatengin oleh seorang Sule gitu. Oh, saya juga ucapin terima kasih lah bisa diundang ke sini. Aduh, thank you. Saya tuh senang banget kalau lihat Dani lagi nge-MC tuh, pembenaran katanya luar biasa. Oh gitu. Benar. Wah, thank you loh. Iya, luar biasa loh. Perbendaharaan saya sebenarnya sedikit banget nih. Banyak mix Inggrisnya soalnya. Itu dia. Itu yang saya suka karena saya nggak bisa bahasa Inggris. Oh gitu. Susah ya ngobrol sama pelawak gitu ya. Kadang-kadang gitu nggak lucu pun jadi lucu gitu. Tapi Kang Sule, kita ketemu itu kebanyakan di belakang panggung. Backstage, gitu. ya. Yang pas kadang selewat doang. Iya. Lunya juga sibuk, ya kan. Iya. Sorry ya, gue ini itu. Kagak lah, gue. Ya kan emang bener begitu loh, lagi tugas tuh. Enggak, tapi gue segen juga. Wah, ngapain segen? Segen lah sama Sule gitu, come on. Biasa aja, sama makan pakai nasi. Gue inget banget di Opera Van Java itu kan gue sempet diundang tuh ke situ beberapa kali. Itu beneran sih, gue mati kutu banget sih. Gue yang kayak ngeliat lo sama Andre sama ya teman-teman yang lain gitu, gue yang kayak wah gila, mereka kok bisa ya sejenius itu gitu. Jadi emang pelawak itu jenius banget sih Kang Sule menurut gue. Mungkin. Iya. Tapi ya begitulah kali ya. Enggak, tapi selain jenius itu banyak kepahitan di hidupnya. Iya itu. Sekarang aja Andre kan duda juga kan. Pahit kan itu. Iya dong. Iya. Tapi itu gara-gara ini gak sih? Gara-gara lagu lu apa, suami takut istri gitu? Enggak, itu bukan lagu gua. Itu lagunya Padose Udaya. Oke. Jadi cerita pengalaman dia lah, tapi relate lah gitu. Relate dengan lagu suami sian istri. Alhamdulillah sampai sekarang masih diminati lah gitu, karena relate dengan kehidupan. Iya, nggak tahu ya, kayak gue sendiri personally, gue kurang setuju sama suami takut istri gitu. Gue lebih setuju suami menghormati istri. Jadi iya betul, karena gue itu di situ gue nggak pernah takut sama istri, tapi takut mengkhianati kan itu. Tapi kadang-kadang orang yang takut mengkhianati itu kadang-kadang bisa dikhianati. Dalam nih guys, kita akan ngobrolin ini nanti ya. Terlalu cepat kalau kita ngomongin sekarang. Ya kalau tadi bicara masalah OPJ dengan yang begitu cepat, ya itu sebetulnya tidak semata-mata langsung kita bisa cepat, prosesnya juga lama. 20 tahun lebihan lah kita bisa proses untuk kecepatan itu. Tetap proses belajar step by step lah, seperti main game lah. Nah, level 1, level 2, level 3 ya kan. Kayak seblak lah, makin sini makin pedas kan itu kehidupannya. Karir naik, kehidupan makin pedas. Amit-amit. Enggak, gue gak setuju lagi. Karir makin naik, makin manis dong harusnya. Iya kan? Betul. Tapi Kang Sule, mungkin di sini gue pengen ngobrol, lebih pengen mengenal seorang Kang Sule sendiri gitu. Like dari masa kecilnya itu seperti apa, dan kalau nggak salah Sule itu kan bukan nama aslinya. Bukan. Gitu kan. Singkatan apa? Sule itu susut leho. Leho itu ingus lah. Tapi karena
dengan tidak sengaja itulah alam, maksudnya semesta tuh bisa seperti itu. Dengan tidak sengaja gue pada waktu itu kan kerja gue itu sebagai seniman yang menjemput pengantin. Gue jadi nenek-nenek pada waktu itu. Dan gue harus pakai uban. Dan gue kalau pakai uban itu gue pakai odol, Daniel. Ya kan, terus begitu panas akhirnya aduh gimana ya, dulu belum ada peacock, belum ada pewarna kayak bleaching, belum ada. Dulu masih H2O. H2O peacock yang buat rambut tuh merah. Oke. Panas itu kalau kena tanah tuh jos gitu. Gila. Nah, gue coba pakai tuh. Oh bener panas di sini kan. Tuh, tapi terus akhirnya gue nggak perlu pakai odol gitu. Nah pas begitu ikut audisi, nah gue masih kuning warnanya. Nah orang-orang Sule itu menganggapnya Sunda bule gitu. Kan itu kayak seperti semesta yang menggiring gitu loh. Padahal gue nggak ada niat untuk gue jadi Sunda bule deh. Padahal Sule itu susut leho bahasa Sunda. Ya susut leho itu ngelap ingus itu. Jadi dasar si Sule akhirnya gue memproklamirkan nama itu dengan sendirinya. Dulu dikenal Sule, nama Sule itu sebetulnya bukan karena gue udah jadi public figure ya. Dari zaman SMA gue udah memperkenalkan nama itu. Jadi gue bikin foto gitu, terus gue satuin sama tulisan-tulisan koran, beritanya nggak tahu pembunuhan nggak tahu apalah gitu, gue nggak jelasnya. Gue tempelin di mading tuh. Sule Coverboy tahun 94 pada waktu itu. Dimarahin sama guru kan, ini ngapain nih? Padahal secara tidak langsung itu adalah trik market gue untuk memperkenalkan nama. Nama Sule. Iya, akhirnya nama gue dikenal lah di sekolah tuh jadi Sule gitu. Itu berarti SMP aja lu udah dikenal sebagai Sule? SMA. Sorry. Iya. SMA. Rambut tapi masih belum pirang tuh ya? Pas SMA? Belum. Berarti pirang. Bukan, itu masih susutan leho gitu. Iya. Bukan Sunda bule gitu. Tapi kalau di kampung tuh dari SMA itu udah Sule dari kecil tuh gitu. Kehidupan lu di kampung tuh seperti apa sih? Is it enak atau berjuang atau nikmat dengan orang tua? Bokap gue tuh tukang bakso gitu, dan gue tuh termasuk anak yang rajin membantu orang tua. Karena gue pikiran gue pada waktu itu, waktu kecil kelas 3 SD, itu gue udah punya pikiran bahwa suatu saat bokap gue akan tua, bokap gue akan lemah, tidak bisa bekerja. Kalau tiba-tiba orang tua sakit, nggak ada yang bisa belanja ke pasar, siapa lagi kalau bukan gue? Dan itu kejadian. Dari kelas 3 SD sampai ke kelas 3 SMP, bokap gue sakit 3 tahun nggak bisa bangun. Dan gue udah bisa bantuin orang tua. Dan gue tuh dulu kalau misalkan mau jajan tuh, ya gue harus dagang. Gue dagang di kelas 3 SD, apa aja gue dagangin lah, permen karet, apa itu. Sampai suatu saat di kampung kita tuh ada yang pertama kali punya kulkas waktu itu, namanya Biade. Yang sekarang rumahnya tuh udah kebeli sama gue tuh. Itu namanya Biade, dia punya kulkas. Terus gue kasih ide sama dia. Biade kenapa nggak jualan aja? Wah, jualan apa? Udah bikin aja es kacang, gue bilang gitu. Es kacang hijau. Karena cuma satu-satunya di kampung yang punya kulkas. Jadi itu akhirnya Biade bikin, terus ya siapa yang jualin? Udah saya aja. Akhirnya saya ngegangin tuh dari siang. Gokil. Pulang dari pagi itu nganter bapak ke pasar. Dari habis pasar beres-beres dulu di rumah, baru gua sekolah. Pulang sekolah gua dagang lagi. Pulang habis dagang gua balik nungguin warung. Pahit lah Danir, kalau gua mau beli buku aja gua harus ngamen dulu. Gua kayaknya hampir semua deh. Dulu tahun 80-an tuh zamannya orang-orang tuh rongsok lah gitu ya. Kayak kaleng-kaleng dikiloin, tembaga, timah kayak gitu. Sampai temen gue masuk penjara gara-gara nyolong timah ya kan. Iya, nyolong tembaga kan, kabel-kabel, potong-potongin kabel-kabel, disatuin gitu, di kilo dapat duit gitu. Nah gue alhamdulillah nggak nyampe ke situ ya kan. Nah tapi kayak misalkan gue nyari sampai ke jauh tempat, gue nyari-nyari kaleng bekas, gue kiloin gitu. Ini masa-masa seperti itu kan lu bener-bener mikirnya dagang mulu gitu ya. Kapan lu ngerasa gue ternyata lucu juga gitu? Ya kalau ngerasa lucu juga nggak tahu ya, maksudnya dengan sendirinya, karena mungkin gue tuh terlalu banyak visual ya, nonton. Jadi awal gue pertama ngelawak itu
tahun 94 taruhlah. Tapi sebelumnya kan bokap gue itu dagang, Daniel. Jadi selain di warung, dia kalau misalkan ada wayang golek, ada jaipongan, ada acara lawak apa, itu selalu dagang. Nah, gue di situ bantuin nyuci piring, nyuci mangkoknya. Nah, jadi masuk terus tuh. Kelucuan-kelucuan tuh masuk. Dan kebetulan gue punya bokap juga lucu. Gitu. Salah satu trik market bokap itu adalah dia itu memberikan hiburan dengan kelucuannya kepada pelanggan, yang akhirnya dia tuh bisa terkenal dari si pelanggan di pasar gitu, karena tukang bercanda. Lucu. Bokap gitu. Ada gen lah sedikit lah gitu. Contohin dong, maksudnya kayak ketika dia lagi jualan bakso gitu dan tiba-tiba pelanggan jadi maksudnya jadi suka gara-gara dilawak sama dia gitu. Iya, dia bisa sambil joget-joget terus dia sambil gitu. Kayak misalkan tukang bakso, lu mau beli bakso di sini? Iya, emang lu punya duit, katanya kayak gitu. Digituin aja orang udah seneng gitu ya. Iya, orang udah seneng gitu. Ya kayak seperti itulah, banyak hal lah gitu. Oh wow. Joget-joget tengah jalan gitu kan, pinggir warung gitu kan. Ayo beli bakso, yuk. Orang emak gue sampai ketawa-ketawa gitu. Oke. Ya gue malah kasihan liatnya ya kalau gue ya. Gitu. Ya kayaknya sebenarnya kalau misalnya di depan TV aja, kayaknya mungkin dia itu udah disorot banget di spotlight gitu. Cuman sayangnya karena nggak dapet panggung itu, akhirnya dia jualan bakso. Betul. Ada kan salah satu video waktu di ini talk show yang viral kan. Dia jadi apa namanya tuh surprise lah gitu. Wow. Nah terus ditanya sama Andre tuh ditanya, Pak, kalau Sule tuh kecilnya bandel nggak? Enggak, malah saya yang bandel gitu. Saya yang bandel katanya gitu. Ya udah, memang tentang kelucuan aja lah kalau di rumah juga gitu. Mungkin akhirnya terbiasa. Nah dari situ kelas 5 SD ketemulah dengan Pak Uci. Kalau pernah nonton ada yang jadi RT. RT, Awas Ada Sule judulnya kalau nggak salah ya. Nah itu Pak RT itu. Makanya saya ajak tuh, itu salah satu gue balas jasa dia, karena gue bisa dibawa-bawa sama dia. Gue bisa ngelihat inohong-inohong pelawak-pelawak senior di Jawa Barat tuh karena dia. Loh, Pak Uci itu ngapain namanya di saat itu? Dia seniman. Dia seniman dan dia pelawak senior gitu misalnya. Pelawak senior. Dan dia yang kayak ngelesin, maksudnya. Betul. Nah, kenapa gue bisa main gendang? Gue bisa. Nah itu Pak Uci. Dia tuh multi talent lah gitu. Oh, lu berguru sama dia jadi? Ya dikatakan secara tidak langsung akhirnya berguru lah gitu. Dan dia suka, terus chemistry-nya bagus. Dari mulai gue latihan, gue nonton dia sampai gue satu panggung sama dia. Wow. Gitu. Satu panggung, akhirnya ya gue kemana-mana sama dia lah gitu. That's amazing. Maksudnya gak banyak loh yang gue tahu orang yang begitu udah terkenal dan habis itu masih kayak ngajak orang yang berjasa sama dia untuk naik atas panggung bareng sama dia. Siapapun itu yang berjasa, termasuk SOS, termasuk Dadan Sunandar Sunaria. Gue bikinin program bukan sekedar wayang di Net TV selama 3 tahun. Ya itulah, kalau dilihat dari perjalanan ya nggak kebayar lah gitu. Kang Sule, lu punya hati seperti ini tuh karena apa? Atau mungkin karena siapa? Karena didikan bokap kah? Maksudnya untuk tidak melupakan kacang sama kulitnya? Bokap sih. Bokap. Gue sampai sempat begini, gue patojaya tuh apa ya bahasa Indonesia ya, patojaya tuh bertolak belakang lah gitu. Kayak misalkan gini, ketika gue dididik sama orang tua, gue tuh kayak pesantren dulu tuh di rumah tuh. Bokap tuh kayak ngaji harus wajib dan yang lain-lain. Terus setiap malam tuh selalu bercerita tentang kehidupan. Dia selalu kayak orang cenayang lah gitu, yang berbicara bahwa suatu saat kamu akan kaya, suatu saat kamu akan terkenal. Tapi suatu saat juga nanti akan banyak orang yang pernah menyakiti hati kamu dan minta tolong sama kamu. Apa yang akan kamu lakukan? Itu bokap. Wow. Dan itu kejadian semua, Daniel. Ya. Kejadian. Orang yang udah ngeludahin muka, orang udah yang menginjak-injak harga diri, itu minta tolong semua ke gua. Wow. Lu tolongin gak? Gue tolongin karena bokap gue. Karena amanah orang tua tuh kayaknya sepertinya itulah yang bisa membuat gue bertahan lah gitu dalam kehidupan gue, menjalani kehidupan. Gila. Kang Sule, nanti gue jadi penasaran sih, siapa yang ngeludahin muka Kang Sule? Ada lah. Konteksnya kenapa dan bagaimana lu bisa sampai maafin dia dan malah membantu dia gitu? Karena gue pikir begini, gue tuh manusia, Daniel ya. Kadang gue juga suka selalu ada salah. Kadang ada kata-kata yang bagi kita itu biasa-biasa, tapi menurut orang tuh
bisa tersinggung. Nah, mungkin salah satunya itu. Mungkin kalau gue memaafkan orang yang sudah mengkhianati gue, mungkin kalau gue sama orang lain juga akan dimaafkan ketika gue ada salah. So good. Ketika gue ada salah, dan itu pun gue prosesnya lama. Gue juga prosesnya lama, nggak langsung wah ini gue bantuin, nggak juga gitu. Tapi dengan proses lama ya, setelah gue dengan penewasaan, alhamdulillah gue bisa melewati itu. Artinya dengan taruhlah misalkan bukan misalkan ya, orang karyawan yang mengkhianati gue gitu pada zaman itu, mereka masih bekerja. Oh wow. Bahkan sampai saat ini masih ada 1-2 orang yang masih bekerja. Mengkhianatinya dalam hal apa sih? Misalnya ngekorup duit kah? Atau mengkhianati dalam kehidupan lah. Oke. Dalam kehidupan kita kan punya pasangan, dan dia tuh tahu tentang apa yang dilakukan oleh pasangan kita, tapi dia itu menutupi semua itu. Right. Itu. Right. Tapi gue berpikir ya mereka tidak tahu, karena yang ada di pikiran mereka adalah uang. Gitu. Jadi gue nggak berhak untuk menghakimi gitu. Gokil. Ya udahlah, kan dia sendiri yang ngerasain itu. Yang penting tujuan gue itu ya menolong dia lah gitu. Karena gue tahu kehidupannya seperti apa. Tapi ya gue juga bilang bahwa ya itu sesuatu hal yang salah. Salah. Kalau kamu mau selamat ya bertobatlah melakukan hal itu gitu. Wow. Kadang-kadang ada hal-hal yang apalagi ya sebagai bawahan gitu ya, anak buah gitu ya. Kalau misalnya atasannya ini dia sebenarnya pengen ngasih tahu, cuman siapa gue bawahan gitu kan, gue di sini cuman dibayar aja sebagai karyawan, sebagai staff. Karena tertutupi oleh uang. Iya, mau nggak mau, dan takut kalau misalnya sampai dia ngasih tahu dan kehidupan dia bermasalah, ya akhirnya dia nggak dapat uang dong gitu kan. Betul. Iya kan, jadi banyak orang yang kayak begitu. Which munafik is lah. Manusiawi banget sebenarnya. Manusiawi banget. Tapi ya bisa terlihat sangat munafik juga gitu. Tapi ya sorry. Tapi gue Daniel, gue ingat kata bokap gue ya, intinya dalam kehidupan itu lu harus bisa mengambil pelajaran dan ilmu setiap langkah gitu. Jangan hanya dari orang sukses gitu, tapi dari orang salah lu bakal banyak ilmu. Contohnya ya orang mengkhianati itu, kita udah ngerasain itu sakitnya kayak gimana gitu. Jadi banyak banget lah ilmu-ilmu yang ya sampai saat ini juga gue belajar tentang kehidupan lah. Berbuat baik, terutama apa? Terutama di dalam sini. Kalau di sini mah gampang, ucapin apa, kita minta maaf juga. Ya udah maaf ya, udah. Tapi di sini belum tentu. Nah, bagi gue, kenapa orang-orang yang mengkhianati masih bekerja di gue? Itulah bentuk gue memaafkan mereka. Gila. Kalau orang memaafkan, berarti orangnya masih ada di situ. Bukan lu diamkan dan lu usir, lu omong-omongin ke orang lain. Dan lu bilang kalau misalnya lu udah maafin. Iya dong. Gue udah maafin lo kok katanya. Itu tenang aja gitu. Tapi dalam hati masih mangkal. Iya. Wow. Itu. Itu bagus banget sih Kang Sule. Karena gue ngerasa itu kayak semacam kayak cinta Tuhan ke kita juga sih. Kayak sudah berapa sering kita ngehianatin Tuhan gitu. Tapi Tuhan malah terus memilih untuk mencintai kita terus gitu. Betul. Dan gak pernah meninggalkan kita. Jadi kayak ya itulah bentuk memaafkan sebenarnya. Justru kalau misalnya lu maafin berarti ya dia harusnya masih kerja di tempat lu gitu. Bukannya lu pecat dan habis itu lu bilang ke semua orang kalau lu udah maafin tapi sambil ngomongin jelek-jeleknya dia gitu. Iya betul. Karena Tuhan kan diam aja. Tuhan itu sudah memberikan sesuatu yang sangat luar biasa sama kita gitu. Makanya yang ngerusak dia, yang menghukum dia itu ya dia sendirilah, bukan Tuhan. Tuhan tidak manusia. akan menghukum manusia sendiri gitu. Betul. Kang Sule, oke, kita flashback lagi nih ketika lo akhirnya audisi gitu. Dan pas lagi saat audisi, itu audisi apa ya? Audisi API. Audisi pelawak TPI. Akademi Pelawak Indonesia. Audisi pelawak TPI. Audisi pelawak TPI. Itu, ya. Iya. Itu yang pas zaman-zaman AFI. Iya, ya kan, di Indosiar. Abis itu ada plesetannya API pelawak. Soalnya saat itu Indonesian Idol juga lagi ada juga tuh season. Itu season 1 sih, itu masih gila itu tahun 2005 gua itu. Iya, 2005 2005. Oke, Kang Sule yang di 2005 ya. Iya. Sebelum 2005 kan tadi Kang Sule bilang awal karir mulai tahun 94. Iya. 94 sampai 2005 itu Kang Sule ngapain aja? Gua ngelawak dari panggung ke panggung, ngamen, terus gua siaran juga. Oke.
Gue siaran di beberapa radio lah gitu. Radio gue pertama kali siaran. Gue tuh karena seneng. Dulu kan bokap kalau dagang tengah malam itu dengerinnya lagu radio. Dengerin dari radio zaman dulu tuh. Ya terngiang. Terus makanya kenapa gue lagu-lagu Rhoma Irama ya. Kan bokap gue seneng lagu Rhoma Irama kan. Terus dengerin wayang apalah semuanya. Terus sampai gue suka sama yang membawakan radio itu. Jadi penyiar. Kayaknya dulu tuh jadi penyiar tuh wah impian lah itu bisa terkenal gitu lah ya zaman dulu. Nah akhirnya gue coba tuh, tapi gimana ya caranya ya? Gue sampai ngerekam di Walkman gitu, direkam terus yang ngomong gitulah seolah-olah kita siaran. Wow. Itu lama perjalanannya. Tahun 2000-an kalau nggak salah ya. Tahun 2000-an pertama kali tuh gue di True FM. Oke. Dan itu pun gue nggak dibayar. Yang penting gue siaran. Yang penting lu siaran. Ya, untuk memperlancar lah ya, lancar sambil latihan. Karena gue pada waktu itu gue udah punya iki juga. Gue harus menghidupi ya gue dari manggung-manggung. Kalau kurang gue dari ngamen atau kadang gue sambil dagang juga dan yang lain-lain. Sambil kuliah juga gue waktu itu di ISBI. Ya 1,5 tahun tuh gue nggak dibayar. Terlatih lah. Gila. Setelah terlatih itu gue diajak lah sama temen gue siaran di Sonata FM. Itu radio pemerintah. Nah, baru tuh gue dapat gaji. Sebulan itu 200.000 lah. Nah dari situ ada juga radio nomor 1 pada waktu itu, Radio Rama. 47,5 FM. Masih ingat gue. Nah itu ada casting gue siaran tapi harus bisa suara cewek katanya gitu. Ya akhirnya gue casting, keterima lah. Siaran lah sampai 2005. Gitu. Berarti pengalaman lu dari tahun 94 sampai 2005 itu justru sebenarnya lebih banyak di radio ya daripada ngelawaknya. Iya, radio. Radio. Dan pas di 2005 pas lagi API itu kenapa lu maju? Padahal background lu kayaknya bukan pelawak banget gitu. Karena mungkin passion komedinya juga gue suka sama komedi gitu yang akhirnya kan dari 94 sampai 2005 itu selain siaran, dagang, kadang gue sambil jadi guru honorer paginya gitu kan. Sabtu minggunya gue manggung, setiap malam gue harus siaran. Karena kan gue harus menghidupi anak istri gue ya kan. Harus siaran terus manggung-manggung juga ya kita ngelawak. Ngelawak tuh habis manggung tradisional, habis itu sorenya kita ngelawak, gitu ngelawak. Akhirnya di situ timbullah suka. Dan di API lo akhirnya jadi pemenang. Pemenang. Gue dari ribuan peserta. Ya. Waktu itu audisi di Bandung itu kurang lebih 1.000 peserta. Yang lolos cuma 1 SOS. Wow. So ketika lu akhirnya Sule itu akhirnya orang benar-benar tahu banget, menurut lu itu tahun berapa Kang Sule? 2008 kayaknya. Waktu API cukup dikenali untuk Jawa Barat lah ya. Untuk Jawa Barat ketika menang API juga ya kadang kita punya ada undangan dari Kalimantan, Sumatera. Orang udah pada tahu karena mungkin gampang ya. Gue punya ciri khas itu, ciri khas si rambut bule, rambut pirang gitu. Ada suatu ketika ya contoh lah ini mah contoh ketika kita manggung kemana lah gitu ya di puncak kalau nggak salah terus Oni mau gitu kena tilang orang nggak kenal sama dia. Nah gue di mobil sini pas begitu gue turun Kang Sul SOS ya udah maju akhirnya gue menyelamatkan mereka loh gitu. Nah itu karena belum begitu orang kan kayak saat inilah orang viral aja kan nggak semua orang Indonesia tahu ya kan. Betul. Gitu. Nah gue rasa pas 2008 karena gini perjalanannya dan nggak apa-apa ya. Please. Jadi dari API 2005 sampai 2006 itu terus sampai 2007 kita kontrak 3 tahun tapi kita dikasih kerjaan cuma 1 tahun. 1 tahun pada waktu itu. 2007 itu gue nggak ada kerjaan. Gila ya. Nggak ada kerjaan, gue balik lagi ke Bandung dan gue siaran lagi. Siaran lagi di Cosmo, di Dahlia, gue keliling lagi tuh. Gila. Sampai gue di rumah dagang ngutang-ngutangin handphone. Gila. Gue bikin apalah gitu. Apa ya tentang internet tuh dulu masih zaman Yahoo Messenger, warnet. Iya. Bikin warnet gue karena gue pikir wah ini udah API sempat muncul abis itu udah kelar gitu. Orang-orang udah tahu aja. Tapi gue mungkin dilatih sama bokap gue tuh orang yang tidak gengsian gitu. Gila.
Ya ini gue dagang biasa ya, gue masih keliling mau konsulen minta foto, padahal gue posisi duit udah nggak ada waktu itu. Gila, dan lagi dagang lagi minjem duit. Wah gila, tapi masih dimintain foto gitu, gila. Iya gitu loh. Harga diri sih lumayan. Kan gue harus tetap konsulen, wah ada yang minjem duit lah, ada apa lah. Aduh padahal gue juga lagi bingung anjir gitu kan. Gitu. Gue juga lagi butuh. Iya. Tapi di sini ada mujizat waktu itu ya. Nah setelah itu 2007 ke 2008 berarti 1 tahun. 1 tahun gua jatuh lah. 2008 ada yang telepon dari Indosiar. Saya masih ingat, mungkin masih ada sampai sekarang, Pak Jupri kalau nggak salah. Lah lu bisa nyanyi nggak gitu? Bisa Pak, insya Allah Pak gitu. Kan saya sekolah seni, saya bilang gitu. Ya udah ikutan deh, bawa siapa kayak supir kayak gitu. Ada namanya Superstar pada waktu itu. Nih ada tayangannya nih, enggak ya? Oh enggak. Bisa kok, bisa ditayangin. Oh yang ini. Nah, gua ikutan lah di situ 2008 sampai 2009 kalau nggak salah. Dan juara 1 itu dari Superstar. Nah di situ mulai orang lebih mengenal lagi lah. Wow. Tapi lebih puncak-puncaknya ya OPJ. Ya. Nah dari Superstar itu barulah kan namanya orang, karena kan nomor 1 ya kan. Waktu itu TPI nomor 1, pas Superstar nomor 1 Indosiar tuh. Udah tuh gue diundang kemana-mana. Gitu, diundang lah ke Trans, terus kita ketemu sama orang-orang Trans lah. Jadilah OVJ. Iya. Itu OVJ itu genius banget sih, keren banget, dan gue suka karena mungkin saat itu gue juga punya Damn I Love Indonesia. Jadi maksudnya gue selalu mikir gimana caranya bikin orang-orang jatuh cinta sama budaya Indonesia tapi dengan cara yang entertaining. Dan betul. OVJ salah satunya gitu kan, yang sangat berjasa banget bikin orang kayak budaya Jawa, budaya Indonesia itu jadi sesuatu yang keren lagi, bukan terlihat kuno gitu. Betul. Berapa lama ya di OVJ ya Kang Sule? Kalau saya 6 tahun, tapi OPJ-nya masih lanjut kalau nggak salah. Masih lanjut. Dan setelah OPJ bungkus itu kita kembali lagi Opera Panjapa lagi, ketemu lagi reuni lah. Nah, tapi kan sudah beda. Karena tidak ada pesta yang tidak usai. Wah gila. Iya dong. Gitu. Betul. 6 tahun gua OPJ 6 tahun. Nah kalau Awas Ada Sule itu 4 tahun lah, 4 tahun. 4 tahun tapi belum nggak habis kontrak sebetulnya. Tapi kita ditawarin oleh salah satu televisi stasiun. Nggak disebutin nggak apa-apa karena udah nggak ada lagi. Oh iya benar ya. Tapi kan gue masih diundang sama. Oh iya. Gak enak lah. Masih gak boleh. Iya. Ya akhirnya dibikinin lah salah satu program yaitu Usman 77. Gue meranin jadi kakek-kakek selama 3 tahun. Akhirnya Awas Ada Sule nggak ada. Padahal belum beres tuh kontraknya. Ya disitulah ya kita kalau namanya produksi televisi itu kan, padahal kan nggak eksklusif kita, tapi tidak boleh gitu loh. Itu hal itu. Ya tahu sama tahu lah. Betul. Tapi kalau pada waktu ketemu sama Pak Wisnu Tama yang terhormat, dia itu tahu tentang pekerjaan seniman itu seperti apa. Akhirnya dia menghargai lah dengan eksklusif gitu. Betul. Dan eksklusif itu kan ada honornya lah. Gitu. Ya seperti itulah. Gitu. Tapi Kang Sule sendiri, gini gue pengen ngomongin perjalanan manusianya sendiri gitu ya, dari seorang Kang Sule yang tadinya sempet tuh dikasih teaser di API dan habis itu ternyata jatuh lagi, tapi setelah jatuh naik lagi dan naiknya kali ini benar-benar itu merubah Kang Sule sendiri, merubah karakternya Kang Sule, merubah dinamika keluarga Kang Sule juga. Yang namanya ketenaran dan uang yang sepertinya datang terus-terusan. Salah satunya merubah itu waktu untuk keluarga. Terus kita jarang ketemu lah sama orang tua dan yang lain-lain. Terus kita juga kadang banyak doa yang tidak bagus dari teman-teman yang pengen didatengin gitu. Makanya ketika gua udah nggak punya program tuh gua manfaatin untuk siapapun temen gua yang undang gua datang gitu loh. Untuk membayar itu pada waktu itu. Ya contoh anaknya nyunatin pada waktu itu kan. Waduh gua nggak bisa nih syuting. Kan gua kalau di OPJ tahu sendiri sama Kenneth. Gua tuh nggak boleh. Gila sih. Untuk izin gitu loh. Kecuali sakit loh. Kecuali sakit. Nah ya mungkin itulah perjalanan manusia ya memang seperti itu gitu. Cuma gue itu mungkin dilatih sama
orang tua gue itu harus membayar apapun itu. Walaupun lu nggak ngutang, tapi lu harus bayar karena lu udah terucap dalam hati lah gitu. Jadi mungkin salah satunya itu. Banyak orang-orang yang wah sombong dia lah gitu. Sombong dia mentang-mentang sibuk, mentang-mentang udah terkenal, dia nggak mau ke tempat hajatan gitu. Yeah. Padahal dulu gue juga dulu ya dari tempat-tempat hajatan lah ya gitu. Yang akhirnya ketika gue udah nggak ada program televisi, waktu itu gue manfaatin. Wow. Waktu itu gue manfaatin, siapapun pokoknya yang hajat, gue datengin lah, nyunatin, nikahin, gue datang gitu, tanpa harus bayar. Wow. Ya udah pasti sih lu di situ kayak kerja sih, karena foto sama sana sini, lu dikasih mikrofon lu harus ngelawak. Harus ikhlas. Iya, harus ikhlas. Ya harus ikhlas lah gitu. Karena ya hidup lah ya seperti itulah gitu. Karena kan gue juga bayar utang di situ. Untuk diri gue sendiri ya. Gimana sih konsepnya? Gue penasaran deh. Bayar utang gimana maksudnya? Iya maksudnya gue ngerasa dulu orang-orang itu ya banyak mendoakan gue hal-hal yang tidak bagus dong. Iya dong. Maksudnya lu sombong lu gak mau ini. Itu kan, ucapan doa dia gitu. Ucapan doa dong. Ucapan adalah doa. Nah dari sinilah ketika gue ada waktu gue bayar gitu loh. Wow. Gitu. Mungkin orang itu yang sudah berucap dia hajat lagi, anaknya udah gede nikahin, dulu nyunatin, kan gitu. Nah akhirnya ya gue manfaatkan itu. Artinya siapapun yang ngundang gue ada waktu, pasti gue datang untuk teman-teman lah, teman-teman ya saudara. Gitu. Kadang kan ke tempat saudara aja, saudara nikahan aja, iya dong. Sibuk, gitu. Tabrakan clash sama schedule OVJ. Ya. Betul. Nah inilah mungkin momen gue saat ini gitu, karena pekerjaan gue juga tidak terlalu kayak dulu setiap hari sampai malam ketemu pagi gitu. Gue selalu berpositif lah. Selalu positif dalam hal apapun itu. Artinya gue koreksi terus gitu. Gue seneng banget sih, kayak tadi konsep bayar utang ini gue baru ngedaptin banget, dan emang bener kayak kadang-kadang gue sendiri pengen ke situ dan akhirnya yang ada cuman kasih bunga atau beda, transfer. Bos. Iya, beda. Sama kayak halnya kenapa gue setiap tahun gue ngambil rapot anak gue, semua anak-anak gue. Wow. Karena beda, anak-anak tuh seneng gitu. Di momen-momen gue harus ada. Dulu itu kita tidak bisa loh, untuk nggak bisa nih ayah nih nggak boleh gitu. Tapi setelah gue tahu itu penting, ya gue mendingan enggak yang itu keluarga, karena waktu tuh susah gitu loh untuk ketemu sama anak-anak, apalagi anak-anak gue sekarang udah nyebar. Itulah yang ini sibuk sini, ini sibuk ini, sibuk ini. Artinya ya gue nikmatin apapun itu, karena ya hidup ya kayak resleting lah, turun naik. Bisa juga sih. Bisa juga. Gue mikirnya roller coaster, tapi resleting bisa juga. Resleting kan turun naik, turun naik, turun naik kan. Mau pipis turun. Turun. Ya. Udah pipis naik. Gak pernah mikir ke arah situ, tapi oke, sekarang jadi kepikiran kan, jadi kebayangin, visual banget gue soalnya. Hidup itu bagaikan nungguin burung keluar berarti. Iya. Gitu. Oke. Jadi kalau misalnya nih, ini kan nggak tahu ya, gue ngelihat tadi ngomongin soal turun naik itu, kehidupannya Kang Sule sendiri itu emang ya selain naik banyak turunnya juga gitu. Iya. Tapi yang momen paling turun dan terendah banget menurut Kang Sule itu di mana? Gue sulit sih, karena gue pikir orang-orang tuh selalu berargumen, lu titik rendah lu di mana sih gitu. Kalau kata bokap gue, kalau lu mensyukuri hidup tidak ada titik rendah. Kalau lu mensyukuri hidup tidak ada lu bercerita tentang titik rendahku tuh ini, enggak. Nikmatin dan syukurin aja. Jadi makanya setiap pertanyaan, maksudnya titik terendahnya gimana? Karena gue saking menikmati hidup, lu mau pahit mau manis gue nikmati, jadi nggak ada titik rendah. Gue rubah kalau gitu pertanyaannya. Pelajaran terbesar lu selama hidup itu apa? Pelajaran terbesar. Karena most probably pelajaran terbesar kita akan dapatkan ketika ada badai kehidupan yang benar keras banget menimpa kita. Apa ya pelajaran? Ya kalau pelajaran sih susah juga Daniel, karena gue tuh setiap langkah, setiap menit, setiap jam tuh belajar banyak banget ilmu yang kita dapat gitu loh, dari semua kejadian tentang kasus-kasus gue gitu. Ya itu
pelajaran terbesar. Pelajaran terbesar itu. Gue mungkin pengen, I don't know, kalau misalnya pelajaran terbesar di pernikahan mungkin. Ini yang gue pikir lu bakal ngomongin soal itu. Iya, waktu. Pelajaran terbesar itu waktu. Oke. Waktu. Makanya ketika gue udah merubah itu, tapi terlambat. Gitu. Sudah merubah itu terlambat. Gitu. Apa yang lu inginin gue ikutin, tapi terlambat. Gitu. Dan ya itulah pelajaran terbesar untuk next gue kalau punya pasangan lagi gitu. Gitu. Gak tau ya, kayak what happened? Maksudnya apa yang terjadi sampai mungkin karena lu waktunya benar-benar fokus sama pekerjaan, sama ketenaran. Kenapa apakah lu benar-benar setakut itu untuk melepaskan pekerjaan dan ketenaran sampai mengesampingkan yang penting-penting, yaitu keluarga gitu misalnya? Itulah di bawah sadar kalau manusia. Kalau udah happy, udah enak, dan gue juga berpikir bahwa ya ini buat lu juga, tapi ternyata salah. Itu. Mungkin ya mamanya Iki pengen ngobrol atau apa, makanya dia lebih nyaman dengan orang yang bisa diajak ngobrol, kan gitu. Jadi itu pelajaran terbesar tuh gue mungkin dalam hal pasangan. Waktu lah, waktu. Kalau misalnya untuk orang-orang saat ini gitu ya, yang di luar sana yang masih memprioritaskan pekerjaan dan ya nikmatnya yang dunia bisa tawarkan yaitu uang gitu. Lu bakal ngomong apa ke mereka? Walaupun istilahnya kebahagiaan itu tidak bisa dibeli pakai uang, tapi kadang orang juga ada yang bilang kita mau beli kebahagiaan juga pakai uang. Betul. Gitu ya. Tapi menurut gua uang itu ya nggak akan selamanya. Kayak gini lah. Lu beli jam harganya berapa? Ya, misalnya 1 juta. 1 juta ya. Ada yang harga 2M itu. Ada 1M juga. Tapi lu nggak bisa ya, beli. Tapi lu nggak bisa beli waktu. Itu. Ya. Waktu tuh sangat penting untuk keluarga, untuk ya diri. Kadang gue juga nggak sayang sama diri gue sendiri gitu. Kadang kita capek terus benar-benar dengan mengejar dunia gitu. Padahal kan dunia itu nggak usah dikejar, biarkan aja dunia yang bekerja untuk kita itu. Harusnya konsepnya seperti itu. Ya seharusnya seperti itu. Ya mungkin ketika ya pasti orang semuanya ngalamin, Daniel, ngalamin lah ketika wah nih lagi sibuk, duit banyak, waktu ngumpul gitu. Tapi tetap hidup itu positif negatif itu. Ada ya untungnya ketika pada waktu itu kita memanfaatkan momen gitu, gue bisa nabung untuk anak-anak gue. Ya. Itu. Ya. Pasti kan kehidupan gitu. Ada yang hilang tapi ada juga kebahagiaan yang datang. Gitu. Makanya ya jangan terlalu ngoyo aja sih. Gitu. Di bawah santai. Di bawah santai. Pasti akan dengan proses lah dari sisi emosi, dari sisi perilaku dan yang lain-lain. Pasti itu akan proses seperti tadi bermain game itu. Melalui level. Sampai di titik puncak kita mempunyai kebijaksanaan dan juga kedewasaan. Pasti di situ akan berpikir gitu. Ngapain ya gue ya? Capek-capek kan gitu. Nyari duit terus setelah dapat semuanya, terus lu mau ngapain? Kan gitu. Ya kalau gue ya buat anak-anak gue lah. Sekarang itu orang banyak yang, Kang Sule ngapain sih? Gue masih live TikTok gitu kan. Gue usaha ada gitu. Ngapain sih pakai usaha, duit udah banyak gitu kan. Dan yang lain-lain itu. Ya lu gak mengerti apa yang gue bawa gitu. Ya kehidupan gue ya lu gitu. Ya kalau gue buat anak-anak gue lah. Bukan lagi gitu buat anak gue. Dan mungkin nanti kalau gue punya pasangan lagi ya buat pasangan gue lah kan gitu. Gitu. Gak tau ya. Gue ngerasanya seorang di mata gue, Kang Sule ini it's a living legend. Ya, maksudnya wah, masih banyak lah yang legend. Masih banyak yang legend juga, tapi you're one of the living legend yang menurut gue karir lo itu jauh dari selesai gitu. Masih kita baru ngelihat sedikit
teaser dari seorang Sule gitu dengan semua ya, Awas Ada Sule, ini talk show, Opera Van Java, segala, maksudnya we just see just a little bit. Masih ada karya-karya, apalagi lu seorang seniman, masih ada karya-karya masterpiece atau mahakarya yang kita belum lihat dari seorang Sule. Jadi, dan itu gue percaya banget sih. Kalau misalnya Kang Sule ini, belum selesai lah, intinya seperti itu. Sekarang ini memang di masa transisi yang lumayan aneh, TV udah mulai nggak ditonton lagi, orang nontonnya YouTube gitu kan, atau orang di handphone, exactly, dan banyak apa OTT kita bilangnya, jadi kayak platform-platform yang lu bisa tonton secara subscribe gitu dan lain-lain gitu. Jadi kayak I think ini masa transisi buat media banget. Betul. Sehingga Kang Sule dan gue sendiri juga lagi terperangkap di dalam masa transisi ini gitu. Banyak rasa apa ya, ya tadi ketidakpastian gitu yang kita merekanya yang nggak pasti, apalagi kita. Betul. Kan yang udah terbiasa kerja di TV dan terbiasa orang datengin kita dan nih gue ada project ini, lu ikutan deh kayak gitu. Dan sekarang kan kita ini udah ditawarkan oleh dunia untuk mempunyai program sendiri. Betul. YouTube masing-masing punya televisi sendiri gitu ya. Tinggal bersaing dari sisi kreativitasnya kan. Betul. Kan itu. Kan selain sekarang juga YouTube udah mulai ya kan. Dari penghasilan juga udah mulai menurun. Orang lebih banyak ke TikTok sekarang. TikTok gitu. Ya benar, kita beradaptasi panjang sebetulnya untuk kali ini. Tapi mungkin kalau gue orangnya yang di titik yang ya udah sabar gitu. Nah di titik ini tuh yang belajar sabar. Gitu. Belajar sabar tuh nggak pernah mudah gitu. Iya, itu aja ya. Kita terus ngeluarin produksi lah, apalah gitu. Cuma gue pikir ya namanya terus kita ngajar-ngajar keuntungan mah ya mau sampai kapanpun juga ya nggak akan beres-beres ya kan gitu. Betul. Tapi kalau kita bisa mengelolanya dengan subsidi silang atau apapun ya insya Allah kita akan lancar gitu. Cuman gue mungkin ini gue salah, tapi pas gue baca Kang Sule itu yang menuntut untuk bercerai itu sebenarnya almarhumah gitu, bukan Kang Sule. Jadi mamanya Iki, dimana Kang Sule sebenarnya nggak pengen untuk bercerai gitu. Bahkan udah saya maafin. Iya. Karena udah terlanjur. Iya. Malu. Kok bisa? Karena ini kita baru aja selesai workshop marriage gitu ya, marriage workshop. Saya beberapa minggu yang lalu kita baru ngadain marriage workshop dan ada laki-laki itu, ini nih yang ngomong seorang konsultan pernikahan, dia bilang gini, laki-laki itu begitu tahu kalau misalnya istrinya itu selingkuh, dia akan langsung cerai, itu udah 100% cerai, nggak akan bisa, dia akan bilang dia maafin, tapi udah pasti cerai, karena dia udah nggak sabar untuk menikah dengan wanita yang baru. Akhirnya istri gue salah dan gue ada bukti dia salah, udah nggak lama kemudian nikah langsung gitu. Nah, tapi di sini Kang Sule justru malah mempertahankan si pernikahan tersebut. Saya gitu. Pernikahan kedua juga ibaratnya bukan saya yang gugat gitu loh. Ya kalau bisa dipertahankan ya kita pertahankan, kalau enggak ya udah kan gitu. Padahal kalau di Islam itu kan justru perempuan itu yang sulit untuk menggugat, justru laki-laki yang dengan talak 3-nya gitu, sehingga betul. Saya penasaran sih. Saya bisa gantung juga kan, kalau perempuan kita bisa gantung, kita siksa dia. Jangan itu bukan ya, maksudnya bisa seperti itu, tapi buat apa? Betul. Itu kalau memang dia sudah mau, apalagi sudah ada yang lain, ya sudah, mau gimana lagi. Yang terpenting gue sudah memaafkan apa yang lu lakuin. Nah, kenapa gue mau pertahankan? Karena gue mau juga manusia. Gue juga pernah melakukan kesalahan gitu. Nah, kalau misalkan tidak mau untuk bersama-sama lagi, ya udah, yang penting gue udah berjuang untuk hal itu gitu. Lu udah sempet fight back? Lu sempet fight lah. Maksudnya berusaha kayak ngajak honeymoon lagi, ngajak udah keliling dunia gitu. Udah untuk mempertahankan pernikahan. Udahlah, waktu dia gugat aja kita tuh mau ke Jepang loh sama anak-anak. Gitu. Udah gue beliin tiket juga. Posisi dia sudah sama yang lain lah gitu. Tapi lu ngerasa ini gak sih kayak semak apa ya, kayak ada
bukan semacam kutukan ya, tapi yang kayak tadi lu bilang tuh kayaknya semakin pedes gitu, semakin terkenal kayak semakin pedes gitu. Jadi kayak ujian lah, lebih ke ujian lah. Iya ya. Ujiannya ya itulah. Mungkin gak sih bisa balance gitu Kang Sule? Balance. Iya. Iya mungkin. Seimbang gitu kayak semakin terkenal seseorang ya hidupnya juga semakin nikmat gitu. Semakin kaya seseorang hidupnya juga semakin balance, semakin seimbang. Tapi kalau menurut gue sih enggak. Kalau menurut gue Tuhan memberikan ujian mungkin itu lebih ke teguran sih, bukan kutukan ya. Oke. Teguran ketika lu udah di atas ya lu jangan lupa dengan segala hal sesuatu hal yang ada di bawah. Kalau menurut gua sih itu. Ya. Dan terus Tuhan memberikan ujian itu kan nggak sembarangan sama orang. Dalam kata ustadz juga pernah bilang tidak mungkin Tuhan memberikan ujian kepada orang yang tidak mampu. Makanya ya mungkin memberikan ujian nama gue ya gue termasuk orang yang dipilih sama Tuhan ya gue mampu gitu. Mungkin kan gitu. Kalau enggak mah bisa stres Daniel. Kalau nggak mampu mah ya bisa stres lah. Kalau itulah adilnya Tuhan tuh itu. Lu semua kestresan lu ini jadi lawak gak sih? Gue sih kalau udah posisi waktu itu juga gue masih syuting setiap saat gitu. Gue masih syuting setiap saat, bolak-balik ngurusin dan yang lain-lain ya gue masih tetap ngelawak aja lah. Gitu. Jadi makin lucu gak lawakannya karena makin stres hidup lo gitu? Pada waktu itu justru makin lucu pada waktu itu. Feeling gue kayak gitu. Iya itu. Tapi kadang kita kan stabil, tidak bisa menjaga kestabilan. Kadang kita kan manusia, kadang lupa gitu. Ya ada juga hal-hal yang membuat gue gak stabil gitu. Ya. Banyak lah. Lalu kalau setelah bercerai akhirnya dan nggak lama kemudian beliau meninggalkan dunia ini gitu. Yeah. Gimana lu bisa melewati rasa bersalah mungkin? Kayak gue nggak tahu. Kayak apakah lu ngerasa ada bagian yang sangat besar dia meninggal karena kesalahan dari Kang Sule sendiri? Gua tetap kalau itu gua tetap menjadi pedoman gitu loh, menjadi pedoman untuk gua. Banyak hal yang harus gua pelajari gitu dan harus gua perbaiki gitu. Karena ketika dia melakukan kesalahan, gua nggak menyalahkan dia. Yang gua salahkan ya gua. Gua nggak bisa menjaga dia lah gitu. Gua dalam setiap apapun permasalahan gua selalu menyalahkan gua. Walaupun kata orang gua nggak salah gitu loh. Gue tetap dalam diri gue aja. Gue balikin aja ke gue sendiri. Karena lu ngerasa lu kurang memberikan waktu. Iya bisa. Ya. Itu juga. Dan selain itu juga ya gue tidak mau nyalahin orang lah gitu. Tidak mau nyalahin orang lah. Udahlah intinya kalau untuk urusan meninggal itu udah urusan Tuhan. Udah takdir Tuhan gitu kan. Ya kalau memang bukan jodoh gue ya dia tidak akan meninggal lah. Gak ngerti gue barusan. Gak ngerti kan jodoh lu. Iya pasti akan panjang jodohnya dengan itu. Hidupnya bahagia dan gue terpuruk. Kan gitu. Ya gue mah nikmatin aja. Dan gue ketika meninggal ya gue ngurusin sampai tahlilan. Betul ya. Lu masih ngurusin? Masih lah gitu. Karena gue pikir dia itu karena salah langkah sih kalau menurut gue gitu. Dan itu juga satu ilmu dan pelajaran buat gue lah. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, memutuskan sesuatu itu ya langkah kaki kita baru satu langkah ya pikiran udah harus 3 langkah. Gitu, supaya tidak terjadi hal itu. Jadi ya banyak banget lah kehidupan. Kalau ngelihat dari kehidupan selama ini nih Kang Sule nih ya, ini chapternya baru chapter 1 lagi nih. Ini belum lagi chapter 2 nih nanti kan. Dari ngelihat sampai sini dulu aja, ngelihat anak, maksudnya kayak Iki dengan kesuksesannya, dengan anak-anak Kang Sule yang lain tuh ada 4 kan semuanya? 4, 5 sama lagi. Ajam, ya sama Ajam. Nah jadi sekarang ini kenapa Tuhan itu mengizinkan hal seperti ini semuanya terjadi sama hidupnya Kang Sule? Selain ujian-ujiannya gitu ya. Tapi kan ada reward-rewardnya juga gitu. Ada lah. Salah satunya yaitu tidak semua orang punya anak jadi semua. Gitu. Ini sampai Enjan udah nggak ngerepotin orang tua. Ya.
Iki apalagi ya kan, Putri juga gitu kan, sampai Perdi pun gitu tidak terlalu merepotkan bapaknya. Nah gue pikir mungkin gue tuh suka ngerenung ya, tuh kok anak gue kok nggak ngerepotin gue ya gitu loh. Beneran, gue ngerepotin gue ya, kalau cuma sekolah itu kewajiban gue lah ya, kewajiban gue. Dia bisa kayak Enjan bisa jalan-jalan ke luar negeri, dia pakai duit sendiri. Putri mau ke Cina mau kemana dia pakai duit sendiri gitu loh. Jarang dia minta duit, walaupun gue paksa gue kasih untuk jajan, tapi dia tidak mau merepotkan gue gitu. Nah gue flashback ke belakang, mungkin karena gue dulu tidak pernah ngerepotkan orang tua. Wow. Mungkin ya. Karena gue tidak pernah ngerepotin orang tua. Apapun yang diperintah sama orang tua, walaupun bokap gue tuh keras, gue tuh anak yang paling tersiksa, Daniel, saking sayangnya sama gue. Bandel dikit aja gue disiksa itu dulu. Gitu. Nah dari situ kehidupan nih ya, gue sama anak gue belum pernah gue bentak sama sekali. Gue dulu disiksa. Nah kenapa? Karena gue ngerasain sakit hati, sedih gitu kan. Nah gue belum pernah bisa tanyalah sama anaknya lah, belum pernah. Gue tuh dengan yang diem gitu, makanya jadi pelawak tuh kan serba salah ya kan. Gue ngambek disangkanya gimmick ya kan, gue marah disangkanya ngelawak ya kan gitu. Jadi tapi anak-anak tuh ada formulanya lah. Anak-anak tuh akan takut ketika gue diem, segen takut udah gitu. Daripada gue ngomel ngoceh itu malah diketawain gue gitu. Lagi ngelawak soalnya. Iya, makanya kalau bilang reward dari segala sesuatu hal kejadian itu reward ada, selalu ada. Ya itu salah satunya gitu. Ya gue udah sekarang Iki punya anak juga, itu kan reward. Gue juga seneng, happy. Nah di sini juga gue bisa ngasih tahu, mendidik anak gue dari ilmu sebelumnya. Kegagalan gue bisa kasih ke Iki gitu. Salah satu contoh, gue bilang sama Iki, sama Lini, kalau kalian berantem berdua, gue tidak menerima apapun ya, maksudnya tidak menerima ocehan apapun ya. Wow. Tidak mau. That's good. Beresin sendiri. Nah, tapi kalau permasalahan itu sulit gitu, sulit banget. Lini boleh berbicara sama ayah, tapi Iki tidak boleh berbicara sama ayah. Iki harus berbicara sama bapaknya Lini. Karena apa? Karena yang paling tahu karakter anak saya itu adalah saya, gitu loh. Dan alhamdulillah dari pertama menikah sampai saat ini belum pernah dia berbicara tentang hal itu. Gitu. Terus masalah dia, misalkan dia mau pergi kemana, kayak adik-adiknya, saya tidak pernah membolehkan dia untuk ikut sama kakaknya. Biarkan dia keluarga kecil. Nah itulah sesuatu hal yang pernah dulu gue rasain tuh, yang membuat dan memicu pertengkaran itu gue kasih tahu ke anak-anak gue. Nah disitulah reward mungkin buat gue untuk anak-anak gue lebih baik. Oke, gue nggak masalah, gue gagal dalam hal pernikahan, tapi gue nggak mau gagal untuk anak-anak gue. Jangan sampai anak-anak gue juga gagal dalam pernikahan. Iya, gitu. Nah ini salah satu, ibaratnya selain ngomong langsung juga kayak podcast begini juga salah satu untuk hal yang menyampaikan kepada anak-anak sebetulnya kan gitu. Betul. Iya, dan oke, kalau misalnya kita lanjut dulu nih. Tapi mas, saya boleh minum? Oh silakan. Aduh. Tadinya saya mau mandi cuman kurang. Iya nggak apa-apa. Mau kumur-kumur apa sih ditaruh lagi juga nggak apa-apa. Emang itu gunanya buat diminum. Iya. Gimana? Kita lanjut ke ini terlalu dalam ya kayak Sule ya. Apa? Terlalu dalam gak sih pertanyaannya? Maksudnya kayak kalau ini ilmu untuk pemirsa nggak jadi masalah. Betul, pengennya sih gitu sih. Ya, karena yang ngefans sama Kang Sule itu banyak banget, dan I think kita ngelihat sisi lainnya dari Kang Sule sih. Itu udah membahas mamanya Iki meninggal juga, itu udah dalam. Gimana Kang Sule akhirnya siap untuk mempunyai pernikahan baru, padahal sebelumnya itu ya it was not easy ya, untuk buat Kang Sule gitu. Ya namanya juga, kalau niatnya kita ibadah, kenapa enggak? Kalau niatnya cuma nafsu doang mah ya enggak, walaupun gue gagal gitu loh. Ya artinya itu sebuah perjalanan. Sebuah perjalanan menemukan hal baru dari pernikahan gue. Karena sebetulnya
kalau gue berbicara tentang hal ini tuh agak sensitif lah gitu. Jadi cukup gue aja yang tahu lah gitu tentang pernikahan ini. Akan tetapi gue bahagianya ya gue ada anak lah di sinilah gitu, yang masih bisa bertemu gitu ya happy lah gitu. Gue pengen nanya, apa sih arti pernikahan buat seorang Sule? Maksudnya selain keributan. Selain itu adalah ibadah, gitu maksud gue. Selain ibadah ya itu, intinya gini, dalam pernikahan itu sebetulnya kenapa banyak yang berantem itu ada ketidakseimbangan. Kalau seimbang tidak mungkin akan menjadi sebuah perceraian. Nah, ketika pasangan gue waktu itu minta cerai, gue udah pasti bilang, lah lu berarti gak sayang. Sayang gue tapi lu nya gitu, ya gak sayang. Kalau lu nya gitu, ya berarti kita perbaiki bareng-bareng gitu loh. Bukan dengan perceraian. Itu hal yang paling gak suka gue. That's so good. Jadi ketika gue punya pasangan saat ini, mungkin yang gue sampaikan itu, yaitu gue tidak suka dengan hal-hal kalau ada masalah sedikit minta pisah, masalah sedikit putus, masalah sedikit pisah gitu. Dan itu akan memicu gitu, Kalau ada masalah ya perbaiki, bukan dipisahin. So good. Diperbaiki gitu. Ya itulah perlunya keseimbangan. Dan gue pikir begini, dari perjalanan kemarin mungkin terlalu cepat untuk menikah, itu juga sebuah pelajaran. Artinya ketika mendapatkan pasangan lagi minta buru-buru nikah, ya gue tahan. Ntar dulu lah kan gitu. Jual mahal dikit lah. Iya kan? Jauh-jauh dikit lah. Karena apa? Karena wanita yang baik itu ya bukan dicari, dibentuk. Kita bentuk di perjalanan itu. Kita kan imam gitu loh. Bentuk dulu diri kita sebagai laki-laki untuk benar dan meyakinkan kepada pasangan kita, baru kita membentuk bareng-bareng dengan mengenali karakter dan yang lain-lain itu. Banyak hal gitu. Kesabaran itu kan, laki-laki kan kalau udah perempuan gitu, kenapa kamu mukanya bete, itu nggak apa-apa, itu kan kesel, nggak apa-apa tapi mukanya bete kan gitu. Tanya lagi nggak apa-apa juga, itu kan perempuan kan itu. Dan kita juga harus sadar bahwa perempuan kenapa seperti itu ya, karena perempuan itu berbeda dengan laki-laki. Perempuan itu ada haid, ada menstruasinya. Yes, itu yang membuat perempuan sekeras itu. Tapi sebetulnya kalau kita udah dapat formulanya, Daniel, gampang sebenarnya perempuan itu. Dengan cara kita menyampaikan ketika kita emosi, ketika kita marah gitu, kita ajak bercanda gitu, itu akan dengan sendirinya loh. Berantem itu nggak sampai 3 hari loh, 1 hari langsung kelar. Gitu. Yang gua rasain ya saat ini ya. Saat ini ya. Iya. Karena belum nikah lagi. Nanti kalau misalnya udah nikah lagi beda. Ya, kayaknya tapi, begitu masuk ke pernikahan. Tapi gue ngerasain perjalanan itu gitu loh. Gue ngerasain perjalanan itu. Tapi belum mau menuju ke jenjang pernikahan. Masih sampai mana nih? Kuatnya kan gitu. Setianya kan itu. Caranya kan itu. Kan mut-mutan. Ya. Gue ngerasa tadi gue suka banget ketika Kang Sule bilang dibentuk gitu. Bukannya arti kita ingin merubah istri kita dan habis itu kita benar-benar ini gitu ya. Tapi gue ngerasa sebagai seorang laki-laki, emang kita yang harus memimpin arahnya pernikahan ini kemana. Dan gue lebih suka lagi ketika kita mendapatkan sebuah masalah, bukannya cepet-cepet pengen kabur dan habis itu dipendem, tapi justru harus didiskusikan gitu. Iya, betul. Makanya salah satu poin kenapa gue gagal, yaitu tidak bisa berkomunikasi. Berantem, misalkan 2 hari, 3 hari, besoknya biasa lagi. Tidak tersampaikan gitu loh. Makanya nih kita ketemu dengan perempuan yang sekarang itu selalu diungkapkan apapun. Terus ngobrol karena pernikahan itu ya tentang ngobrol seumur hidup. Betul. Bisa bosen kita kan, tapi kalau kita udah ngebentuk dari perjalanan kita sebelum menikah, kita udah terbiasa dengan ngobrol itu dan udah terbiasa dengan mengucapkan selamat pagi kalau bangun. Kan 1001 yang melakukan hal itu sampai saat ini. Nah, yang gue pengenin nanti ketika punya pasangan, mungkin dengan yang sekarang, gue pengen seperti itu. Selalu menghargai satu sama lain. Gue selalu bilang gue nggak mau yang gue tuh merasa gue kecintaan
Ya. Gue merasa gue paling gede rasanya. Gue ngerasa yang gak mau berat sebelah. Gue pengen yang setara dan seimbang. Dengan membiasakan itulah mungkin pembentukan itu. Bukan gue ngerubah karakternya, nggak bisa sampai kapanpun. Dan pasangan pun nggak bisa ngerubah karakter kita. Justru kitanya yang ngerubah gitu. Dari yang dulu kalau misalkan temperamental tinggi, sekarang lumayan diturunin, kan gitu. Emosi yang tinggi diturunin juga, kan gitu. Ya banyak hal lah. Makanya gue tuh sebetulnya bukan bersyukur gue pisah ya, tapi gue mensyukuri perpisahan itu karena gue banyak banget pelajaran untuk nanti gue ke jenjang berikutnya, atau mungkin gue menikah lagi, gue udah siap dengan segala sesuatu halnya kan gitu. Gimana caranya bisa kuat dengan kata-kata orang? Ya Sule udah 2 kali nikah gagal lagi gitu. Nah itu gimana cara Kang Sule menghadapi kata-kata orang lah? Ya gue hadapi kata-kata mah. Ya kata-katanya dari mana dulu gitu kan? Sosial media, dengerin, gitu. Media. Ya kan itu mah gak kedengeran. Soal media komen mah kebaca. Oh ya oke. Gila harus literal banget ya ternyata emang Kang Sule ya. Ya oke. Ya itu mah bukan bodoh amat ya, tapi hidup kita itu masing-masing gitu. Cuma mungkin zamannya ya mereka tuh bisa mengadili, bisa menghakimi gitu, bisa ngejudge, mereka bisa komen dengan semau-maunya gitu. Tapi kalau gue sih nggak peduli dengan hal itu. Kan yang tahu cukup gue sama Tuhan, gitu loh. Misalkan orang, wah Kang Sule mah begini, ya udah, kalau lu tahu mah gitu. Yang penting gue nggak begitu kan gitu. Itu aja, nggak pernah gue ibaratnya ya kalau mau kan lu juga tahu sendiri dari mulai pertama gue digugat aja gue udah habis-habisan dihujat selama 1 tahun 2 tahun. Itu yang kedua juga gue dihujat juga. Ya terus gue mau ngomong apa? Ya kan? Jadi tidak perlu gue kasih tahu bahwa ini dia yang salah, nggak perlu. Gue diam aja. Gue klarifikasi. Diam aja udah gitu. Nikmatin aja itu semuanya. Bahwa Tuhan memberikan ujian sama gue, wes gue mampu ya gitu. Wow. Gue mampu lah. Lu mau sejatuh-jatuhnya kasar-kasarnya lu ngebully gue, ngehujat gue, ya gue manteng aja. Wow. Gitu, manteng aja. Itu keren banget sih perspektifnya. Jadi kayak lu justru menikmati ujian dari Tuhan ya seperti itu. Karena wah ternyata Tuhan percaya lo kalau gue mampu. Iya, gue sih itu yang membuat gue tegar sampai saat ini ya itu. Oh iya berarti Tuhan tuh orang pilihan nih. Wow. Ya, gue dihujat habis-habisan nih gitu kan. Ada masalah dengan rame dengan komika, gue disebut pelawak sombong. Wah, semakin percaya nih Tuhan sama gue nih. Nah, gue gitu, itu yang membuat gue tegar gitu Daniel. Wow. Karena kalau enggak stres loh. Ya. Banyak loh yang taruhlah, kita jangan ngomongin yang di sini ya, walaupun ada yang di sini. Di Korea tuh temen gue tuh ada di Korea namanya si Iru. Dia punya temen, dia tuh punya program TV dari budah puluh-puluh tahunan gitu. Tiba-tiba di-cut dengan perkembangan zaman dan dia stres loh. Ninggal. Kan gitu. Jadi ya pilihan hidup, lu mau meninggal apa lu masih hidup. Kalau lu mau meninggal ya urusinlah komen-komentar orang, urusinlah orang-orang gitu loh. Pasti lo akan stres gitu. Ya udah kita mah nikmatin. Wah Tuhan semakin percaya nih sama gua nih, gua mampu melewati ini. Perkara salah dan benar ya kita yang tahu kan gitu. Betul. Salah ya kita perbaiki itu, ya benar jangan merasa benar gitu. Makin kita perbaiki kan itu. Minum dulu dan silakan tolong jangan dibikin untuk mandi. Kang Sule, hubungan Kang Sule sama Tuhan tuh seperti apa sih? Dekat lah. Kayak komedi gitu. Gue nggak tahu ngelihatnya kayak hubungannya kayak komedi gitu sama Tuhan gitu. Kayak kadang-kadang Tuhan tuh kalau ngelihat hidupnya Kang Sule itu dia sendiri juga bisa ketawa gitu. Nih, gue punya sesuatu yang lebih lucu nih buat lo nih. jadi lawak gitu. Gak tau, lu setuju gak sih sama itu? Kalau menurut gue ya intinya kita mensyukuri sih sebetulnya, tetap itulah kita mensyukuri dengan kehebatan Tuhan gitu. Kalau dibilang Sule lebih dekat sama Tuhan seberapa, kita juga tidak tahu. Walaupun ustadz bilang Tuhan itu ada di dekat nadi kita gitu kan, di sinilah gitu.
kalau kita mungkin gini ya, kalau gue dikasih tahu sama bokap pada waktu itu, kalau kamu mau mengenali Tuhan, kenalilah dirimu. Kalau kamu sudah mengenali dirimu, kamu akan kenal dengan Tuhannya, kan gitu. Banyak orang yang lupa dengan semua yang ada di dalam diri kita, ya kan? Makanya dari situ gue renungin, oh iya juga ya, kehebatan Tuhan bisa masang kuping di sini loh. Bayangin Daniel, kalau kuping di sini, coba mata, ini dasarnya ya, ini dari bokap gue nih, mata, ini di depan loh ini. Kalau lu mata di sini, lu jalan mundur, benar nggak? Itu kan nikmat Tuhan tuh, besarnya Tuhan tuh bisa pas loh. Kita seperti ini gitu loh. Hidung, kalau lubangnya ke atas, hujan rembes, bener dong, gitu kan? Kita kalau dijidat gimana? Capek gitu kan? Tapi Tuhan dengan sempurna, itu kadang kita lupa dengan hal itu. Misalkan kita bangun tidur, gua tuh yang kita bangun tidur itu, gua tuh dengan senang, alhamdulillah. Setiap bangun tidur, alhamdulillah ya Allah masih hidup. Bersyukur lagi, ya kan? Kalau zaman sekarang kan bangun tidur, HP mana? HP mana? Nggak ada syukur-syukurnya kan? Itu. Ya banyak kebanyakan itu. Artinya ya kenali dulu lah diri kita, baru kita akan mengenali Tuhannya. Wow. Bisa kamu bikin buah yang ada kolam renangnya? Nggak bisa kan? Yang ada kolam renang nggak bisa. Kelapa? Oh iya loh, nggak pernah mikir gue. Bisa nggak? Iya. Nggak bakalan. Hanya Tuhan yang bisa. Bener juga. Iya dong, menikmati itu, mensyukuri itu kadang-kadang syukuran kita tumpeng, ya udah main tumpeng, enggak gitu kan mensyukuri itu. Pikiran lagi stres tuh pas lagi motong tumpeng gitu kan. Ya itu nggak bersyukur itu namanya. Nggak cuman gitu. Mensyukuri itu ketika kita punya uang, kita ingat sama teman, ingat sama saudara, terutama saudara. Perhatikanlah saudara-saudara yang tidak punya pekerjaan gitu. Gue sampai sekarang pun karena gue keluarga besar, masih banyak saudara-saudara gue yang masih nganggur gitu. Walaupun sebagian udah gue pekerjaan. Itu cara mensyukuri menurut gue. Kang Sule, kira-kira ini pertanyaan dalam banget nih. Dari tadi juga dalam. Oh ya ini gue gak tahu karena lu tadi ngomong soal mengenal diri lu sendiri soalnya. Jadi kayak gue pernah gak sih bertanya sama Tuhan kenapa Dia memberikan kemampuan untuk melawak? Oh oke. Gitu ya. Kenapa Dia memberikan kemampuan ke Kang Sule untuk melawak dan menjadi salah satu pelawak terbaik di Indonesia ini gitu. Kenapa Kang Sule? Kenapa jatuhnya bukan ke orang lain tapi kenapa ke Kang Sule gitu? Yang terbaik masih banyak lah ya. Maksudnya cuma gue tidak pernah bertanya seperti itu. Tapi gue itu karena dilatih sama bokap gue itu menghayal. Menghayal. Tapi gue kalau misalkan merenung gue gini. Kenapa gue jadi pelawak ya? Gitu. Oh berarti gue udah transaksi kali ya sama Tuhan ya. Gitu. Begitu belum dikasih nyawa. Tanya nih. Lu nanti hidup lu jadi pelawak nih. Setuju nggak? Kalau setuju gue hidupin nih. Wow. Oke, setuju. Yaudah gue hidupin. Awas lu ntar gue kasih jadi pelawak takdir lu lu malah jadi DPR. Mungkin ya gitu. Mungkin ya. Maksudnya ya gue menghayal itu mah. Bukan nggak ada sebetulnya. Cuman menghayal mungkin gitu kali ya. Mungkin gue udah ditakdirkan sama Tuhan gue itu menjadi seorang pelawak. Bukan seorang pendakwah, bukan seorang politisi, bukan juga polisi. Ya udah. Gue nikmatin dari lawak ini gitu loh. Dan gue syukurin dari hasil lawak gue bisa memperkerjakan saudara-saudara. Dari hasil lawak gue bisa menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Betul. Kan itu makanya gue bersyukur sebetulnya. Cuman kalau bertanya Tuhan kenapa gue jadi pelawak ya itu udah rahasia yang tidak bakalan orang tahu. Sulit. Kayak tujuan Tuhan menciptakan lu untuk menjadi seorang pelawak itu sebenarnya untuk apa? Untuk memberikan sukacita bagi banyak orang, udah pasti itu. Makanya gue kenapa senangnya, wah gue mah udah masuk surga kali ya, bikin orang seneng.
Iya dong, makanya sangat gue syukurin gitu. Tapi Tuhan itu kan maha adil. Enak aja lu dengan cuman lu kasih senyum lu bisa dapat ini. Gue kasih masalah dikit gitu, kuat nggak nih? Gitu kan? Mungkin gitu mungkin namanya juga manusia. Kasih ujian. Saya cuci muka dulu ya. Silakan nggak apa-apa, bisa. Kang Sule, I think gue masih seperti tadi gue bilang gitu, gue masih ngerasa ini mahakarya seorang Sule itu masih ada gitu, dan kita belum selesai gitu ya, dan gue nggak tahu ya, gue ngerasa apakah nanti bakal bentuknya layar lebar atau bentuknya nanti bakal series lagi gitu. But ini akan menjadi sesuatu yang beda banget dari apa yang pernah kita lihat sebelumnya, atau bahkan pengalaman dari seorang Sule sendiri itu mungkin gak kepikiran untuk bisa bikin seperti ini gitu. Tapi I think akan ada sebuah mahakarya yang akan muncul dari seorang Sule lagi sih. Ya insya Allah mungkin ke depannya, karena hidup itu kan penuh dengan misteri. Betul. Kita tidak tahu apa ke depannya. Mungkin kedepannya si Didi yang di depan ini setruk kan kita juga nggak tahu. Jangan nyumpahin juga kali. Nggak nyumpahin kan mungkin. Mungkin. Kalau nyumpahin setruk loh. Nah itu nyumpahin. Iya. Kan kita nggak tahu gitu. Artinya kalau itu mah kita dalam tahap tetap berusaha lah. Makanya sekarang kan gue di YouTube SL Media juga gue bikin series, gue bikin short movie. Gitu. Ya, itu salah satu belajar lah. Belajar. Gue pengen sih sebetulnya bikin sebuah film, tapi supportnya siapa yang support gue kan gitu kan. Bisa ini udah ada nih nomor teleponnya, tinggal hubungin aja sama nomor rekeningnya ya. Iya. Jadi gue pengen bahwa perfilman di Indonesia itu sebetulnya yang pertama kali film ada di Indonesia itu adalah film Lutung Kasarung. Itu tahun 1829 kalau nggak salah ya. Itu Lutung Kasarung itu di Bandung itu. Okay. Bupati Bandung yang bikinnya itu. Kenapa? Sekarang udah mulai, walaupun dulu nggak diminati gitu, tapi pertama kali itu di Bandung. Kenapa sekarang belum ada lagi gitu loh hal gitu. Sekarang kan dengan adanya media sosial, tapi ya bersyukurlah setiap daerah tuh bisa kita tahu gitu kan. Ada film dari Medan, ada film dari daerah-daerah itu keren. Betul. Cuman dari Sunda kan bisa, cuman dulu tuh ada Kabayan doang kan, film Kabayan. Betul, gitu. betul. Terus legenda-legenda Tangkuban Perahu, ya itu doang. Ya pengen lah ke depannya. Dan iyalah, masih akan ada lagi. Gue percaya itu, dan gue pengen bilang thank you sekali lagi Kang Sule. Sama-sama. Ya, udah meluangkan waktu untuk ngobrol sama kita di sini, bertetangga lah di rumah kita. Ya, nanti gue akan bertetangga di rumah Kang Sule ya. Siap. Pasti. Ya kalau karya malah, ya kita saat ini juga masih tetap berkarya lah dengan di era digital ini, gitu kan. Gue juga punya perusahaan digital. Terus untuk saat ini mungkin lebih ke gue nampung kembali pelawak-pelawak, grup-grup pelawak yang sekarang udah nggak ada gitu. Gue mau lagi konsisten lah, konsisten di situ lah. Seminggu sekali kan gue bikin ngobrol bareng Sule di Perikiti Ulen Subang. Teman-teman gue ajak lagi, teman-teman SOS yang dulu zaman api gue ajak lagi. Terus teman-teman yang lainnya juga gue ajak untuk berkarya bareng lagi di situ. Minimal ada wadah gitu. Nah sekarang gue udah ada wadah SL Media. Nah disinilah tuangin lah di sini gitu. Betul. Kalau untuk film ya gue pengen karena kan gue main film karya orang lain itu. Gue tuh lagi mikirin karya gue apa sih ya kira-kira yang bisa diterima di masyarakat. Apakah gue masih diterima apa enggak ya kan gitu. Cuman lah masih dipikirkan. Untuk saat ini ya gue jalan aja yang ada aja lah udah. Lah karena gue tuh sekarang di posisi umur gue mau 50 ya. Jadi posisi yang udah tenang, udah nggak ngoyo. Gue tuh lagi menikmati hidup gitu ya kan. Sambil pakai sarung, pakai peci, kursi goyang, nungguin duit kontrakan kan gitu, tinggal gitu doang. Sekarang mau ngapain lagi gitu. Nikmat ya hidupnya. Nikmat itu alhamdulillah, tapi jangan nikah lagi aja sih kayaknya sih kalau misalnya kayak gitu. Apanya? Hidupnya jadi kurang nikmat nanti kalau misalnya kayak gitu. Tetep lah goyang-goyang gini juga. Kopi harus ada kan gitu. Bener juga. Harus ada loh. Masa kita ini terus bikin kopi sendiri. Enggak lah, harus ada yang kopi aduh. Guntingin kuku harus ada lah yang nemenin lah tetep lah. Bukan resleting gitu ada juga. Ada ya kan. Iyalah udah tua juga. Kita makan tua teh. Mungkin untuk saat nanti tua tuh mukanya kan gitu. Tapi jiwanya mah gue tetap muda lah kan gitu. Iya bisa. Karena anak-anak gue udah gede dah. Iya. Sekarang aja jangankan Iki oke lah udah nikah. Putri aja sekarang yang belum nikah dia udah sesibuk itu. Bisa sebulan sekali, sebulan 2 kali gitu. Walaupun ya
di chat kita sering ngobrol, tapi ya udah masing-masing gitu. Makanya gue mikir ya gue harus ada teman ngobrol ya gitu. Iya. Gitu. Tapi ya nggak tahu lah, kita serahkan aja kepada Yang Maha Kuasa. Betul. Dari semua pembicaraan kita, dari semua obrolan kita dan pengalaman hidupnya Kang Sule, gue ngerasa sekarang nih Kang Sule udah jauh menjadi orang yang lebih berserah sih. Jadi ya benar-benar berserah. Gue nggak tahu ya apakah memang selalu seperti ini, tapi sekarang ini di poin ini di mana kita lagi ngobrol ini berserahnya udah tingkat tinggi gitu Kang Sule. Iya, mau apa lagi lah. Iya. Ya, itu kan tadi kan kita udah kerja udah, ya lahir kita udah, kerja juga udah, kan tinggal nunggu gitu kan. Nunggu apa? Loh, mati itu kan arisan, nggak tahu kapan kita. Oh iya, kan gitu. Tinggal itu, makanya kalau kita udah di posisi umur yang deket, sebentar lagi deket kan kita harus mengumpulkan ibadah gitu, harus bermanfaat kepada orang banyak gitu. Ya itu aja, apa lagi. Dan kita pengen ngasih souvenir ini ya seperti biasa. Wow, ini apa? Ini rumah-rumahan itu Kang Sule. Tuh ada rumah-rumahan di belakang situ tuh. Keren banget. Iya, jadi itu rumah nggak usah dibuka, susah ditutupnya soalnya. Oh ini memang harus dibentuk dulu. Nggak perlu. Udah ini udah jadi. Nggak perlu dibentuk-bentuk lagi. Oh udah jadi. Keren banget. Terima kasih loh. Jadi itu filosofinya adalah udah kan di situ ada lilinnya di dalamnya gitu. Jadi udah ada cahaya di dalam rumah Kang Sule dan cahaya ini akan menyinari tetangga-tetangga sekitar juga. Gitu. Itu filosofinya. Luar biasa. Ya. Makanya gue tuh dari kecil cita-cita pengen jadi tiang listrik tuh itu. Oh gitu. Iya. Pengen menyinari Tiang orang-orang. listrik itu cuman berdiri gitu doang, tapi dia sinarnya mau ke seluruh dunia. I love it. Gitu. Bener. Makasih Bagus loh. banget. Thank you banget Kang Sule. Sama-sama. Dan thank you banget juga buat semua tetangga kita yang udah nonton. Ingat kita akan selalu ngobrolin soal life journey dan spiritual journey dari semua tetangga kita. Sorry kalau misalnya Sule kurang lucu di sini ya. Memang niatnya bukan ke arah situ. Kita ngeliat mungkin mereka yang udah nonton ya kapan ngelucunya. Aduh kenapa gue nggak bisa ketawa, malah gue jadi lebih stres gitu kan dengerin cerita hidupnya Sule. Kenapa gue nggak karena emang kita ngelihat sisi lainnya, yaitu sisi manusiawinya dari seorang Kang Sule sendiri. So thank you banget buat kalian udah nontonin sampai ending, dan kita ketemu lagi sama tetangga kita minggu depan. Tetangga saling menyangga bukan menyanggah. Thank you guys, bye bye.